Kalau ada gejala nyeri bisa saja karena ada struktur seperti kista ya atau kista yang merupakan infeksi. Sebenarnya semua wanita usia reproduksi itu berpotensi untuk mendapatkan kista ovarium ya atau ada kista ovariumnya. Halo, selamat pagi sahabat Rusni, sahabat Rumah Sakit Pelni. Apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syah Muhammad Azhar bisa berjumpa kembali dengan sahabat Rusni dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di acara ngopi, ngobrol pagi bersama para ahli. Baik sahabat Rusni, pasti udah nggak asing dong dengan salah satu gangguan reproduksi pada wanita, yaitu kista ovarium. Nah, kista ovarium ini berbahaya atau enggak sih? Lalu pemeriksaan apa saja dan penanganan apa saja yang dapat dilakukan? Mending tanya langsung yuk sama ahlinya. Sudah ada bersama kita Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Baik, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar dok? Baik. Alhamdulillah luar biasa nih dok. Terima kasih dok sudah mau hadir di acara ngopi pagi ini nih. Biar kita sharing sama sahabat Rusni di rumah. Yeah. Nah, dok, sesuai dengan tema kita di awal ya dok ya, kita akan berbicara mengenai salah satu gangguan reproduksi nih yang masih cukup banyak dok ya kayaknya. Iya. Kista ovarium ya. Nah ini masih cukup banyak ya dok ya, kalau tidak salah nih yang saya dapatkan informasinya. Nah dok, boleh jelaskan sedikit ya dok, apa itu kista ovarium? Ya, terima kasih Bung Ridwan. Ya dok. Memang kista ovarium itu sering menjadi momok karena pada wanita kista ovarium itu bisa terjadi dengan variasi yang normal juga bisa terjadi. Tapi ada juga yang sebenarnya merupakan penyakit. Jadi memang biasanya kalau yang variasi normal dia sering akan menghilang dengan sendirinya. Jadi kalau variasi normal itu artinya memang karena pengaruh siklus menstruasinya, siklus suasana hormonal di dalam tubuh wanita itu sendiri. Nah, yang perlu kita cermati dan kita waspadai kalau setiap ada kista itu adalah jangan sampai ternyata kistanya itu bukan kista yang varian normal ya, yang bukan kista yang wajar terjadi. Nah, kalau kista yang seperti itu tentunya memerlukan pemeriksaan ya. Memang sebaiknya kalau teridentifikasi entah apakah pemeriksaan di puskesmas ya, sekarang kan puskesmas juga sudah ada USG apalagi di Jakarta dan sekitarnya ya sebaiknya memeriksakan juga ke dokter kandungan untuk melihat apakah ini memang kista yang biasa-biasa saja atau dalam tanda kutip yang memang wajar terjadi atau kista yang sudah sifatnya ini penyakit, ini bukan kista yang biasa-biasa saja. Oke, nah untuk gejalanya bisa dikenali nggak dok untuk membedakan ini kista yang normal kah atau kista yang berupa penyakit? Iya, kista itu sebenarnya sebelumnya mohon maaf. Jadi kista itu sebenarnya adalah bentuk ya, jadi nama bentuknya itu biasanya seperti balon atau seperti bola yang isinya cairan, yang di dalamnya bisa cairannya bisa agak bisa encer, bisa kental, atau bisa bercampur dengan bagian padat ya, dan di dalam bolanya itu atau balonnya itu bisa kamarnya terbagi-bagi jadi banyak atau hanya satu saja. Nah, terus kalau mengenai gejala justru yang karena dia di dalam rongga perut, justru yang penyakit ataupun yang tidak itu sama-sama sering tidak disertai gejala. Kecuali kalau terjadi infeksi. Kalau terjadi infeksi, jadi infeksi yang menyebabkan terjadinya struktur seperti kista itu tentunya akan menyebabkan nyeri. Nah, jadi kalau ada gejala nyeri bisa saja karena ada struktur seperti kista ya atau kista yang merupakan infeksi ya atau disebabkan infeksi. Atau bisa juga nyeri itu karena kistanya terpuntir atau jadi ada torsi gitu. Jadi yang memegang kista itu kepuntir jadi menjadi nyeri. Ya, penyebab ketiga adalah kalau nyeri biasanya bisa karena pecah juga. Jadi gejala yang khasnya itu adalah nyeri ya dok ya? Nyeri kalau sampai bergejala, tapi memang sebagian besar tidak enaknya kalau mungkin untuk semua organ di dalam perut ya, kalau dia ada pembesaran itu
hampir sebagian besar tidak bergejala. Tidak bergejala ya. Ya, jadi memang sering ditemukannya berkebetulan. Ya. Berarti harus langsung diperiksa ya dok ya? Iya. Oke. Nah, untuk ibu-ibu atau wanita-wanita sahabat Rusni di rumah nih dok, faktor resiko apa saja sih dok yang memang dapat mengakibatkan kista ini gitu? Siapa saja sih yang berpotensi untuk terjadinya kista ovarium ini? Sebenarnya semua wanita usia reproduksi itu berpotensi untuk mendapatkan kista ovarium ya, atau ada kista ovariumnya. Tetapi memang juga jangan panik dulu ya, mungkin nanti kalau ada kista misalnya pada pemeriksaan, oh Bu ternyata ada kista ovarium, sebaiknya didiskusikan lagi apakah ini kistanya termasuk yang bisa diobservasi saja atau varian yang normal atau yang memang wajar terjadi atau bukan ya. Biasanya memang memerlukan beberapa pemeriksaan lain selain USG. Jadi ada pemeriksaan penanda tumor atau biomarker ya, misalnya kayak CA125 segala macam. Terus faktor resiko, kalau faktor resiko sebenarnya sampai sekarang terus terang saja ovarium ini atau indung telur ini kalau sampai ada tumor masih belum diketahui secara pasti penyebabnya. Jadi kalau secara umum ya memang mungkin ya jangan terlalu banyak makan makanan yang processed food ya. Jadi lebih baik yang lebih ke arah alami ya, mungkin orang akan memberikan nasihat seperti itu, tapi itu benar juga sih. Dan habis itu rokok ya, meskipun belum terbukti secara langsung berhubungan. Jadi faktornya masih belum diketahui ya dok? Belum diketahui sebenarnya. Cuman mungkin ada perubahan gaya hidup yang memang bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan ya dok ya? Ya paling tidak kita harus bergaya hidup yang lebih sehat lah. Ya. Nah dok, kan tadi disebutkan sejak awal bahwa kista ovarium ini tidak bergejala ya, baik yang sehat maupun yang memang bersifat gangguan ya dok ya? Nah, kapan sih dok sebetulnya wanita gitu yang sehat ya dok ya, untuk memeriksakan diri nih, jadi supaya tahu kan dia kan nggak ada gejala nih, dia ada kista atau tidak, nih kapan nih harus memeriksakan diri? Ya, jadi memang sebenarnya kan yang pada seorang wanita kan yang dianjurkan tuh salah satunya adalah ini nggak ada hubungan dengan kista, misalnya pap smear ya. Nah, pada saat pap smear itu tidak ada salahnya kalau memang di tempat pemeriksaan yang ada fasilitas dokter kandungan itu paling enak, atau paling tidak misalnya dia dokter umum tapi ada USG, mungkin bisa sekalian diperiksa. Jadi memang sampai sekarang beda dengan cervix atau leher rahim. Kalau leher rahim itu ada deteksi dininya dengan pap smear, dengan tes pap ya, atau kalau zaman sekarang ada IVA ya. Nah, cuman kalau untuk kista ovarium biasanya berkebetulan. Jadi kalau orangnya periksa hamil, ketahuan ya, selain hamil ada kistanya. Atau kalau orang tersebut misalnya ada keluhan di lambung, periksa ke dokter penyakit dalam, kebetulan di USG ya, loh, oh di bawahnya ada kista nih Bu. Oh jadi tidak ada salahnya juga ya dok ya, kita melakukan pemeriksaan secara rutin ya dok ya, medical check up rutin ya. Jadi sebenarnya kalau mau tahu sebenarnya pada saat misalnya MCU ya, medical check up segala macam itu sekaligus dilihat paling tidak bentuk organ kandungannya ya, dengan USG ya di perut bawah itu masih normal atau tidak. Nah dok, untuk pertanyaan selanjutnya nih, mungkin sahabat Rusni di rumah juga penasaran nih, karena banyak banget informasi yang simpang siur nih dok mengenai kista ovarium ini. Apakah kista ovarium ini bisa berpotensi menjadi keganasan nih dok? Masih banyak yang pengen tahu nih dok ya. Sangat bisa sekali. Jadi meskipun secara umum kalau di kedokteran angka keganasan atau kanker itu jauh lebih kecil dibandingkan jenis yang lain, misalnya penyakit infeksi ya, penyakit degeneratif segala macam itu bahkan lebih banyak dibandingkan kanker sebenarnya kalau secara umum. Tapi akhir-akhir ini memang ya mungkin kalau kanker kan beritanya jadinya lebih gampang kesebar. Padahal proporsinya yang ada kista tapi sebenarnya karena infeksi
itu ya juga cukup banyak. Jadi sebenarnya tidak usah terlalu panik, tapi bukan berarti tidak waspada ya. Tapi sebaiknya tetap diperiksakan. Mungkin seorang dokter nanti mungkin akan lebih melihat dari sisi bentuknya segala macam itu untuk memprediksi apakah kira-kira ini ada ke arah keganasan atau tidak. Jadi harus diperiksa lebih lanjut. Ya. Oke. Nah, tadi kan udah disinggung juga ya dok ya untuk pemeriksaannya ada USG dan lain sebagainya. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi gitu dok, pemeriksaan apa saja sih yang memang nanti bisa dilakukan untuk mendeteksi adanya kista ovarium ini? Ya, jadi biasanya pemeriksaannya pemeriksaan kandungan yang sifatnya fisik ya, pemeriksaan fisik. Misalnya kalau di kedokteran kan kalau pemeriksaan fisik kan diraba, itu juga bisa ya. Tentunya oleh yang dokter yang terlatih, dokter kandungan dalam hal ini dokter obgyn ya. Setelah itu biasanya akan pemeriksaannya yang biasa ada di seorang dokter obgyn adalah USG. USG ini sebenarnya sangat baik sekali karena USG ini kita mempunyai standar bagaimana caranya untuk memeriksa apakah kista ini perkiraannya lebih ke arah ganas atau tidak. Biasanya digabungkan dengan pemeriksaan darah juga. Pemeriksaan darah ada yang namanya CA125 misalnya ya. Itu untuk juga salah satu tanda untuk memprediksi apakah ada kanker atau tidak. Tapi masing-masing nggak bisa berdiri sendiri ya, harus digabung ya. Dan mungkin habis itu bisa juga di beberapa fasilitas yang mungkin yang sudah baik ya. Misalnya seperti di Pelni kan kita juga sudah bisa melakukan MRI ya. Ya, MRI itu mungkin kita perlu pada saat kita benar-benar mau melihat secara keseluruhan di dalam rongga perut itu seperti apa. Apalagi kalau kistanya sudah besar. Oke, jadi untuk menegakkan diagnosanya juga harus saling berkaitan ya dok ya setiap pemeriksaannya ya? Iya. Nah untuk penanganannya nih dok, apakah harus selalu invasif atau bisa menggunakan obat-obatan yang bisa dikonsumsi sehari-hari gitu dok? Ya, memang sebagian besar sih akhirnya harus dengan operasi yang invasif. Karena bagaimanapun juga secanggih-canggihnya sampai sekarang sih, mungkin nanti di kedepannya bisa ya, secanggih-canggihnya alat untuk melihat misalnya MRI ya, di foto kan dia jelas banget ya. Tetap saja tidak bisa menegakkan apakah jenisnya ini apa gitu, nggak bisa. Jadi apakah ini ganas atau jinak tuh nggak bisa. Jadi tetap harus diangkat. Nah, kecuali kalau dia berulang dan dari imagingnya serta dari pemeriksaan lainnya didiagnosis sebagai yang sama. Kalau dia misalnya kistanya misalnya endometriosis, endometriosis kan juga cukup menjadi momok ya, itu bisa dengan obat-obatan zaman sekarang ya, meskipun nanti tetap dilihat juga responnya. Kalau obat-obatan tetap tidak berhasil ya kalau terpaksa dengan jalan operasi ya operasi. Jadi harus diketahui dulu ya dok ya, jenisnya dulu. Ya. Cuman jika memang dilakukan pengobatan secara oral mungkin ya dok ya, kalau tidak bisa ditangani mungkin baru invasif ya dok atau dengan operasi. Kecuali kalau kista infeksi ya. Kista infeksi beda lagi itu masih bisa dengan obat-obatan dulu. Jadi antibiotik dulu gitu. Iya, antibiotik. Misalnya ada abses. Oke, dok. Jadi penasaran nih dok. Kan tadi kista ini bisa ditemukan pada saat USG, mungkin saat pemeriksaan kehamilan dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau yang saat ditemukannya saat kehamilan nih, dapat mengganggu proses kehamilan ini nggak sih dok? Ya, sebenarnya sih mengganggu karena kurang nyaman aja. Karena kan jadi berarti perutnya jadi bertambah distensi. Jadi dan kalau kistanya itu adalah kista yang sifatnya karena hormonal yang bertentangan dengan kehamilan, misalnya endometriosis, biasanya dia justru akan mengecil nanti selama kehamilan. Jadi sahabat Rusdi di rumah yang memang pada saat pemeriksaan mungkin diketahui ataupun ditemukan adanya kista ovarium, jangan langsung panik ya dok ya? Karena memang tidak mengganggu ya. Ya, kita lihat dulu nih kira-kira kistanya ke arah mana gitu. Jadi jangan ragu untuk memeriksakan diri aja ya dok ya? Nah dok, sebelum kita tutup nih, ada nggak dok mungkin tips ataupun trik dari dokter
kepada sahabat Rusni mengenai kista ovarium ini? Ya, untuk kista ovarium karena sebenarnya belum ada cara deteksi dininya, sebaiknya kita hidup dengan pola hidup yang lebih sehat, ya. Artinya makanlah secukupnya, hindari proses food, ya. Secukupnya itu berarti gizinya juga masih baik, ya. Bung Ridwan, ya. Jadi bukannya seimbang tapi baik ya dok ya? Baik, terus istirahat cukup, terus hindari stres, ya. Dan juga berolahraga yang cukup, ya, apalagi kalau orang perkotaan kan yang kerjanya kantoran, ya. Mungkin itu saja ya, mungkin secara umum saja sih sebetulnya. Oke, jadi upaya pencegahannya justru bisa dilakukan sejak dini ya dok ya, dengan perubahan gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat, dan mungkin kalau pas sempat ada waktu untuk diperiksa, biasanya kalau dari kantor-kantor kan ada MCU segala macam, ya itu mungkin saat yang baik juga untuk melihat. Oke, jadi untuk pemeriksaan untuk kesehatan kenapa enggak ya dok ya? Oke, luar biasa. Terima kasih dokter. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama Bung Ridwan. Nah, Sobat Rusni, udah tahu kan apa itu kista ovarium? Nah, bagi Sobat Rusni, yuk tingkatkan kepedulian terhadap diri sendiri untuk melakukan medical check-up agar bisa mendeteksi kista ovarium ini. Nah, bagi Sobat Rusni yang ingin melakukan pemeriksaan ataupun berkonsultasi dengan Dr. Haryono, bisa datang langsung ke Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni setiap hari Sabtu mulai pukul 8 pagi. Nah, Sobat Rusni, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Sobat Rusni bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box, dan untuk mendapatkan informasi terupdate seputar kesehatan dan informasi mengenai penawaran menarik dari pelayanan di Rumah Sakit Pelni, Sahabat Rusni wajib untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih dokter, luar biasa informasinya. Salam sehat. Salam sehat.